Sebagai contoh lagi, dalam Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus juga memberikan satu perumpamaan lagi. Matius pasal 13, perumpamaan dari Tuhan Yesus berbunyi begini. Saya bacakan Matius pasal 13. Kita baca mulai di ayat yang ke ayat Matius 13 ayat 18 mulai. Matius pasal 13 mulai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi begini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur. Nah, ini ada sekolah penabur ya saudara-saudara. Ada sekolah penabur kan, sekolah yang mahal ya. Anak murid-muridnya harus lulus. Pekerjaan PR-nya berat sekali. Saya dengar-dengarnya gitu. Nah, ada sekolah penabur. Artinya anak-anak itu rupanya seperti jadi penabur. Tapi sekarang kita inilah penaburnya. Kita sekarang petaninya. Nah, sekarang dikatakan, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Kalau saudara datang dalam kebaktian, tempat ini bukan tempat cerita lelucon. Kita di sini bukan cerita lelucon. Kalau tempat lelucon, ada tempatnya yang lain dah. Tetapi tempat kebaktian gereja ada tempat kita beribadat kepada Tuhan. Dan dalam beribadat kepada Tuhan adalah kita dengar firman Tuhan. Bukalah, peganglah, bukalah telingamu, dengar baik apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Sekarang Tuhan mau ajarkan kita tentang seorang petani, seorang penabur yang mau menabur. Sebelum dia menabur, tanahnya harus dibajak dulu, dibersihkan dulu, dicangkul dulu, batu-batu yang tidak perlu dibuang dulu, ada kotoran-kotoran yang tidak harus dibuang dulu. Lihat bagaimana buahnya. Nah, sekarang dikatakan, biarlah kita setiap orang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Jadi bicara tentang sorga di sini ya. Kita bukan bicara tentang tempat apa namanya? Tempat apa ya? Tempat night club, apakah day club, tempat orang nonton yang enggak segala macam. Tetapi di sini kita dengar tentang kerajaan sorga. Tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada seorang penabur yang menabur, bodoh rupanya penaburnya ini. Dia main sembarangan tabur. Sebab tanahnya dia belum bajak dulu. Tanah itu yang harus dibajak itu bicara tentang hati kita. Hati kita harus dibajak dulu supaya kalau di bawah tanah ada batu-batu, harus dibuang dulu batu itu. Sebab kalau ada batu di bawah tanah, kita tanam, nanti bibitnya mau bertumbuh, tapi akarnya tidak bisa tembus batu yang ada di bawah. Apalagi karena di sini dikatakan orang menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini dikatakan di sini di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang nomor satu itu, dan yang di pinggir jalan diinjak-injak tanahnya jadi keras. Nah, bibit sesawi misalnya, sayur sawi ya,
Kan bibirnya kecil-kecil, nggak kelihatan. Mata kita nggak lihat, tapi itu burung di atas genteng rumah, dia tahu, ada bibit yang ditanam, jatuh di atas pinggir jalan. Dia cepat lihat, dia datang sini, dia cari, dimakan, habis, tidak bisa bertumbuh. Begitulah orang yang dikatakan sini namanya diumpamakan seperti si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Hatinya keras.